Ya. Wah, nggak tahu diri ya. Oke ya? Oke. Apakah saya melanggar hukum? Enggak. Pantas nggak untuk ukuran gitu? Sangat tidak pantas. Saya minta maaf ya. Sangat tidak pantas. Harus saya contohkan. Ya. Maaf, tiba-tiba saya berdiri dan kemudian saya kencing di sini. Di mana hukum yang saya langgar? Oke. Ada moral, ada fatsun. Urusan lu itu, gitu kan? Nggak bisa dong. Nah, kalau ini tidak tahu diri, saya khawatir tradisi itu muncul. Oke. Kalau tradisi itu muncul, yang membahayakan apa? Orang akan melakukan tradisi itu berikutnya. Akan dicari terus-menerus. Harga mahal dari sebuah tradisi politik di sebuah negara. Karena akan memunculkan dendam berikutnya. Mari kita gunakan tradisi kita, tapi yang di sini harus tahu diri. That's right, baby. Oke, jadi ini tradisi timur ya, kita Tradisi pakai. timur, iya. Tahu diri ya. Tahu diri, tapi kalau kemudian tidak tahu diri dan kesalahan itu menjadi sangat fatal dan publik tidak, saya khawatir kita memasuki tradisi baru dan dendam kesumat akan muncul, kita akan adil mengadili terus-menerus. Dan itu tidak tepat bagi tradisi timur kalau Menurut saya iya. Oke. Tapi yang terpenting orang itu harus tahu diri ya. Harus tahu diri. Jangan semena-mena. Ya, kalau tidak kamu sedang berada di jurang yang berbahaya dan kamu akan mengambil risiko itu. Jangan sampai diadili. Paham, Pak Ganjar. Apakah kesemena-menaan itu bisa kita terjemahkan misalnya seenak gue menyatakan saya mau kampanye. Siapa yang mau larang saya? Ini tidak melanggar hukum. Iya. Aparat bisa berpihak. Apakah itu salah satu bentuk tidak tahu diri? Saya mau contohkan dengan kegiatan tapi jangan anggap aneh-aneh ya. Iya, iya, Kak. Iya. Wah, nggak tahu diri ya. Oke ya? Oke. Apakah saya melanggar hukum? Enggak. Pantas nggak untuk ukuran gitu? Sangat tidak pantas. Saya minta maaf ya. Sangat tidak pantas. Harus saya contohkan. Iya. Maaf, tiba-tiba saya berdiri dan kemudian saya kencing di sini. Di mana hukum yang saya langgar? Oke. Ada moral, ada fatsun. Fatsun politik ya? Iya dong. Oke. Ketika kemudian saya melakukan tindakan seperti ini dan saya nggak melanggar kok. Ya. Saya nggak melanggar kok. Oke. Nggak bisa, Mas. Mohon maaf dengan segala hormat. Waktu kami makan siang bersama, Iya. kami diundang Pak Presiden, ada Pak Prabowo, ada Mas Anies, ada saya. Kita berbincang. Beliau menanyakan begini. Ada apa di bawah, di masyarakat? Oke. Ya, biasa-biasa saja Pak. Gitu. Terus saya masih ingat Mas Anies mengatakan, anu Pak, ada suara sumbang nih Pak. Ya, agar aparat netral Pak. Oke. Oh iya, iya, iya. Didengarkan, ya Pak, suara itu ada. Oh ya, hari ini ada pertemuan dengan para TNI, Polri, ASN, gitu, para pejabat PJ, Gubernur, Bupati. Nanti akan saya sampaikan itu. Dan betul disampaikan. Oke. TNI, Polri, menteri-menteri semuanya harus netral, tidak kampanye. Dan berubah pada saat itu. Tiba-tiba, semua nabrak sekarang. Ya. Semua nabrak, remnya mendadak. Maksud saya, inilah pertaruhan-pertaruhan yang kemudian orang bicara statesmanship, kenegarawanan. Oke. Kalau itu tidak terjadi, inilah yang terjadi. Maka menjadi absah ketika masyarakat memberikan stempel bahwa ini tidak fair, bahwa ini intervensi, bahwa ini nepotis, bahwa ini cawe-cawe. Dulu Pak Abraham, waktu beliau statement cawe-cawe, saya membela, pasti presiden akan cawe-cawe kalau proses pemilunya berjalan ngawur. Ya dong. Dia mesti meluruskan. Iya dong. Menjadi guard, menjadi guardian apa namanya of election ini. Sebenarnya yang kita harapkan, saya pikirkan pasti itu. Di situ cawe-cawenya. Iya, karena beliau orang baik. Yang saya pahami. Yang saya kenal. Yang saya ikut kampanye. Sama-sama kita kenal, Pak. Iya, sebenarnya kita kenal orang baik gitu. Tapi kenapa berubah? Saya tidak tahu. Nah, inilah yang saya katakan etika dengan aturan kita mesti paham. Karena itu bisa dirasakan. Maka ada rasa keadilan, rasa kepatutan, kepantasan, moral, ada bisa dirasakan. Kalau enggak,
pasti kita akan dianggap, Jar kamu kok naik meja diwawancarain gitu. Itu nggak sopan loh, saya diam saja, kan saya nggak melanggar aturan. Loh, saya kan menjadi orang yang dablek bahasanya. Tidak bisa, Mas. Itu dilawan. Dilawanlah para agamawan, ilmuwan, civil society. Kampus sekarang. Kampus, seniman, budayawan, semuanya, Mas. Pak Ganjar, kalau misalnya ini tetap tersumbat, perlawanan ini kan mulai saya lihat kan, nggak diberi ruang. Ini kan kenapa saya katakan nggak diberi ruang? Udah mulai nih ada intervensi untuk menekan kampus, kan gitu kita lihat ya. Udah ada forum rektor yang mengkantor dan lain-lain sebagainya. Kalau ini ditutup lagi, nggak diberi ruang, apa yang bakalan terjadi? Apakah ada ledakan besar? Ini musim hujan loh. Oke. Oke. Musim hujan itu pintu airnya terbatas. Oke. Ketika debit tinggi, kamu tidak akan bisa menahan. Oke. Jika debitnya tinggi banget, kamu mencoba menahan dengan paksa, jebol itu pintu air. Jadi, jangan pancing untuk menjebol pintu air itu. Oke, kalau misalnya pada prinsipnya kita nggak mau terjadi ya, kita nggak mau terjadi. Ya. Tapi kalau misalnya sesuatu mengarah ke sana dan itu dianggap salah satu sarana untuk melakukan sesuatu, meluruskan, mengoreksi terhadap tindakan-tindakan kekuasaan yang dianggap melampaui batas, apakah menurut Pak Ganjar itu sudah menjadi bagian yang tidak bisa dihindari? Kalau hari ini indikatornya sudah ada, segera banting setirnya. Kembalilah kepada jalan yang benar. Kembalilah pada jalan yang lurus. Karena indikatornya sudah ada. Budayawan sudah teriak, agamawan sudah teriak, masyarakat sipil sudah teriak, kampus sudah teriak. Ini alert. Hati-hati, segera kembali. Kalau tidak, itu akan terjadi loh. Jangan main api ya, nanti kamu terbakar. Kamu main api. Jangan. Kamu main api lagi, jangan. Begitu kamu terbakar, kamu tidak bisa menyelamatkan diri lagi. Maka suara arus yang sekarang besar itu mesti menjadi perhatian. Mari kita belajar dari Soeharto. Mari kita buka lagi seluruh dokumen, bahkan video yang ada di dalam jejak digital kita untuk melihat peristiwa apa sih yang terjadi pada saat itu. Apa sih yang terjadi? Menteri-menteri mengundurkan diri. Ini sudah dimulai dengan Pak Mahfud. Ya, kalau Pak Mahfud kan etik aja itu, bagus itu. Saya dorong juga itu dari etik. Jadi Pak Ganjar mendorong Pak Mahfud supaya memberi contoh ya. Memberi contoh. Karena beliau ada potensi konflik of interest-nya. Pasti bisa menyalahgunakan kewenangan, menggunakan fasilitas negara. Ya beliau enak, beliau intelektual. Gimana Pak Mahfud? Saya pikir betul juga gitu. Saya cari momen. Oke, silakan. Saya hormat betul. Silakan ditiru. Minimal untuk mereka yang sekarang ikut kontestasi, minimal, sehingga tidak ada konflik of interest. Nah, kembali pada cerita itu, sinyal-sinyal sudah diberikan, mari kita kembali pada jalan yang benar. Atau Anda akan ambil risiko lebih berat. Pak Ganjar, apakah peristiwa hari ini yang tadi kita lihat ada gelombang budayawan sampai kampus, ini terjadi karena saluran yang seharusnya digunakan di parlemen untuk mengoreksi kekuasaan ini tidak berjalan, sehingga masyarakat mengambil alih peran itu. Kampus, masyarakat sivil, para budayawan. Hari ini semua menunggu parlemen kok. Hari ini semua menunggu. Dan parlemen, saya kan pernah di sana ya. Kami juga tidak pernah selalu benar kok. Ada yang bisa dikoreksi. Ketika parlemen mewakili rakyat, rakyat bersuara, sensitivitas di parlemen harus keluar. Oh iya, saya harus bela. Oh iya, harus saya suarakan. Parle, bersuara. Bahkan beberapa kali orang datang untuk menyampaikan itu. Maka sebenarnya dalam kondisi seperti ini, ya dua-duanya harus berjalan. Parlemennya harus melakukan kontrol. Tapi kan dalam kontestasi ini parlemen sedang terbelah. Karena soal dukung-mendukung dari partainya kan gitu. Memang saya berharap sebenarnya dari partai saya juga harus berteriak keras. Para pendukung partai saya berteriak keras, yang lain juga berteriak keras gitu ya, bahwa ada sesuatu yang keliru. Nanti akan ada serangan balik. Kamu kan pada keputusan ini juga menyetujui gitu lah. Contohnya, bahwa orang teriak bansos ya.
Itu kan anggarannya disetujui parlemen. Maka tugas parlemen adalah mengawasi. Umpama sudah naik, sudah disetujui, pelaksananya bagaimana? Awasi dong di lapangan. Datanya benar apa enggak? Sebenarnya yang dikasihkan itu barang atau uang. Ya kan? Ini kontrol. Dan ketika tidak melakukan kontrol, maka rakyat mengambil alih untuk mengontrol. Dan itu yang sedang terjadi sekarang ya? Indikatornya dimulai. Oh, indikatornya. Apakah dengan ada indikator ini, harusnya parlemen segera merespon indikator ini? Iyalah. Gitu. Karena mereka wakilnya rakyat. Harus segera. Cepet. Sebelum kemudian terjadi sesuatu yang lebih fatal. Masa kayak gini masih diem aja. Dan saya dengar memang ya Bu Tuti umpama, habis itu cerita ditelepon kan dia. Ya, dimarahi. Pak Kunchoro marah-marah di TV. Disebut sebagai partisan, marah. Benar. Marah semua. Saya nggak enak, masa ketua Kagama. Yang dikritik anggota Kagama, Mas. Yang ngeritik anggota Kagama juga. Sivitas Akademika UGM. Ini dari UGM semua. Tapi begitu UI ngomong, UMY ngomong, UI ngomong, perguruan tinggi BEM ngomong, ini ada rasa bersama. Yang kita mesti mengingatkan sebuah kejadian yang tidak benar. Jadi berarti akal sehat dan hati kita sedang diuji ya, dengan situasi ini ya. Betul. Supaya kita tetap waras. Tetap waras. Kembali ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Menarik tadi yang Pak Ganjar katakan masalah bansos itu ya. Apa kira-kira yang menurut Pak Ganjar yang terjadi di dalam penyaluran bansos ini yang kalau kita bisa identifikasi bahwa penyalurannya sangat politis karena dipersonifikasikan bahwa bansos ini diberikan oleh bukan pemerintah dan sebenarnya tidak wajib diterima oleh rakyat. Padahal kan sebenarnya bansos ini hak mereka ya, hak mereka untuk menerima dan kewajiban pemerintah untuk menyerahkan, menyalurkan. Tapi ini kan dipersonifikasi dalam bentuk yang lain. Seolah-olah misalnya kalau orang diberi bansos tiba-tiba ada embel-embelnya, ini silahkan terima bansos, salam dari Pak Jokowi dan lain sebagainya. Ini apa yang sedang terjadi nih Pak Ganjar? Ya nggak apa-apa, salam dari Pak Jokowi bagus lah, salam dari Presiden kan. Presiden kasih salam kan bagus. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Yang masalahnya di mana Pak? Yang masalah kita punya perasaan. Jadi antara bahasa verbal dengan perasaan itu kita bisa menyampaikan. Dan orang kita kan orang Timur, kasih, tapi tahu. Kok gitu ya? Gitu. Maka saya pinjam bahasanya Ahok gitu. Tugas pemerintah, tugas negara itu menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial kan? Jadi bukan bantuan sosial, ya, keadilan sosial. Keadilan sosial. Maka kemudian ya ini bantuan kesejahteraan rakyat gitu. Yang miskin harus dapat, yang tidak miskin tidak dapat. Bahwa secara simbolik mau diberikan boleh, tapi ini lagi masa pemilu. Dan ada keinginan untuk berpihak. Maka ya janganlah gitu kan. Kalau ini masa pemilu dan ada keinginan berpihak lalu itu dibagikan, ya itu nyolok mata gitu. Mohon maaf ya, saya tidak bisa lagi menutup-nutupi. Itu nyolok mata. Dan kemudian ya ada polling ya. Pollingnya kemarin mengaku di Kompas kalau tidak salah menyampaikan, kalau nanti kamu jawabannya begini nggak dapat bansos loh, ya lebih baik nggak jawab. Maka hari ini rasanya sedang terjadi dari masyarakat yang membuka dukungan secara transparan terbuka di publik, karena kemudian banyak tekanan, dia sekarang masuk pada silent majority. Daripada diancam, daripada ditekan, diam akhirnya, gini ya, ya nggak apa-apa, siap, oke saya akan kerjakan. Terus dibesi-besi sama tetangganya, kita diam aja ya. Silent. Mereka silent. Terjadi nggak terjadi. Pengusaha telepon saya, Mas Ganjar, kami mau berikan dukungan. Berani? Saya pasti tanya dulu, berani dukung saya gitu, serius. Ntar ditelepon takut, ntar diancam takut gitu. Dan sudah cerita sama saya. Ya Mas, kami kemarin ditelepon. Iya kami ini. Suruh datang ke meja ini ketemu Abraham Samad, speak up. Speak up, karena kalau yang speak up satu, itu ibarat gerakan. Waktu saya ambil kuliah politik dulu, kenapa perempuan harus bersikap, harus teriak, kenapa 30%? Karena tepuk tangan begini itu nggak bunyi. Begini itu nggak keras. Kalau mau tepuk tangan begini,
biar ada suaranya. Maka rame-rame. Kalau rame-rame, kamu mau bicara apa? Kan para pejabat-pejabat yang sekarang ada di atas, tunjukkan dong, mana buktinya gitu. Semua bicara seperti itu. Oke. Padahal yang dirasakan tidak. Menarik nih, orang ditekan ya Pak Ganjar ya. Tadi banyak pengusaha yang mau dekat Pak Ganjar, takut-takut, begitu pula dengan 01. Dan kita mendapat kabar bahwa kampanye besar akbar kemarin yang dilaksanakan oleh PDIP, Pak Ganjar di sana, itu juga mendapat hambatan-hambatan. Misalnya bus yang mau disewa tidak semulus, tidak mudah, tidak gampang lagi seperti